Masing-masing kelompok segera menunjuk siapa yang jadi juru bicara. Nah, juru bicara itu saya kasih kesempatan 10 menit untuk mempresentasikan kasus Sambo tapi secara singkat. Buat teman-teman yang nggak ngeh, yang belum paham, belum tahu, jadi sudah dipresentasikan. Paham ya? Nggak usah pakai alat-alat, udahlah luar kepala aja lah, ya toh. Maka harus ditunjuk siapa yang jadi juru bicara, ya. Kenapa nih kasus Sambo ini apa yang terjadi? Mulai dari awal, pertengahan sampai pada ketok palu kemarin, ya. Itu tugas ketua kelompok juru bicara. 10 menit saya waktu kasih untuk mempresentasikan. Setelah nanti mempresentasikan ke dalam forum, baru kita debat kusir, ya. Ya. Banyak yang melihat kasus ini satu sisi positif disambut dengan masyarakat, tapi ada satu sisi juga mengandung hal-hal ya nuansa politik ya, karena hukuman mati itu ternyata sudah lahir cuman belum disahkan oleh pemerintah. Jadi transit dulu 10 tahun. Paham ya? Kalau transit 10 tahun dia berkelakuan baik, pasti baik gitu ya. Nah, ini repotnya hukum di Indonesia tuh begitu. Ya. Hukumannya mati. Ya, hukumannya mati. Bukan kasus kayak hukuman teroris ya. Kalau teroris kan hukuman mati langsung tembak ya. Kalau jadi versi hukuman mati itu ada ragam. Nah, yang dikhawatirkan di dalam KUHP transit 10 tahun. Ada surat kelakuan baik, maka dia akan berubah statusnya jadi seumur hidup. Seumur hidup dulu. Nanti ada lagi perubahan kelakuan baik 20 tahun. Nah, udah mau 20 tahun kan. Belum potong remisi, kemerdekaan segala macam. Nah, inilah kasus hukum di Indonesia, ya. Nah, ini. Yang menarik lagi kita membahas ini di wadah atau rumah teologi, ya kan? Nah, karena kalian sudah belajar teologi, dari kacamata teologi kalian hukuman mati itu gimana gitu loh? Boleh nggak gitu loh? Ya sekarang boleh buka tuh Alkitabnya gitu kan? Boleh nggak hukuman mati? Ya kan? Kalau mengikuti firman Tuhan kan yang bisa menghakimi hanya Tuhan sendiri gitu loh, ya toh. Boleh nggak? Sah nggak? Saya mau nguji dulu teologi kalian itu sudah sampai di mana kadarnya gitu loh. Sehingga, nah sekarang boleh tuh keluarin ilmu teologianya. Karena ini kita akan lihat dari sisi itu. Itu hal diskusi kita ya. Oke? Oke. Sambil saya absen, siapa yang mau perdana yang akan mau mempresentasikan dengan waktu 10 menit? Yang ketuanya siapa? Ketuanya maju ke depan, gambreng aja, gambreng. Ya daripada tunjuk kan? Ayo ketuanya dari sana siapa? Sini siapa mewakili? Siapa? Sini siapa? Ayo dong, maju dong. Ayo. Yang bisa, yang juru bicara ya, yang ini. Juru bicara tapi nanti ada backupnya juga pasnya, tenang aja. Ayo. Ayo, coba siapa yang ngikutin, yang bisa ngikutin. Ayo. Ayo siapa? Ayo, mewakilin aja, maju aja, nanti kan bisa sambil dengar kan. Ayo. Ayo, maju, coba. Siapa? Jangan sampai Pak Hans yang tunjuk loh. Kalau Pak Hans yang tunjuk, kalian harus siap. Masa kayak gini nggak demokrasi? Ayo, siapa? Ayo. Nah, gitu dong.
Coba siapa yang coba kalian shoot dulu siapa yang pertama mempresentasikan. Siapa? Oke, silakan yang pertama mempresentasikannya. Ya kok kau cerita saja, terserah kamu. Ya, selamat pagi. Ya, cerita kasus Sambo itu cerita yang sangat menarik karena ini kasus baru pertama kali putusan yang sangat mengejutkan. Ada dua putusan yang mengejutkan. Yang pertama putusan Sambo, yang kedua putusan Eliezer. Nah, kisah awalnya adalah awal-awalnya tuh bulan berapa ya? Tahun berapa? Tahun lalu ya. Jadi ceritanya kan kasus ini kan disembunyikan kan. Dari awal kasusnya adalah tembak menembak gitu loh. Kisahnya dari polisi tembak polisi kalau dengar beritanya seperti itu. Nah, dari tembak menembak itu tapi ada kejanggalan dalam kasus ini. Kejanggalannya salah satunya adalah korban Joshua siapa ya saya lupa. Joshua itu Brigadir Joshua waktu diantarkan ke mayatnya ke rumah orang tuanya. Biasanya kan kalau polisi itu kalau dia memang meninggal harus ada penghormatan dari institusi, tapi aneh gitu loh. Waktu mayatnya dibawa ke rumahnya, ternyata itu kan dari propam ya. Kalau taunya sih baru belakang-belakang baru tahu bahwa dibawa dari kapal jet khusus gitu loh. Itu pun juga dipertanyakan oleh Jenderal Bintang 1 Hendra. Setelah itu waktu kalau dengar ceritanya mamanya marah kan, kami mau lihat mayat anak kami gitu loh. Wah, itu kalau dengar ceritanya itu sangat histeris. Kenapa? Kalau seandainya kita ada saudara kita yang meninggal dan tiba-tiba meninggalnya tidak wajar, itu pasti marah. Dan orang tuanya juga pesimis. Kenapa? Karena pertama kali ditanya kan, kami ini orang kecil gitu loh. Kami nggak bisa ngelawan yang punya jabatan lah. Ya logikanya wajar gitu loh. Karena Brigadir Joshua ini juga ini kan masih pangkatnya juga nggak terlalu tinggi-tinggi banget gitu loh. Nah, waktu proses mayat dibawa itu kan udah ditutup sama peti. Ini gambaran singkatnya. Orang tuanya paksa sampai nggak wajar lah. Jadi lucu gitu loh waktu ditaruh mayatnya dan itu polisi bisa masuk dan semau bapak moyangnya gitu loh. Akhirnya orang tuanya paksa. Kami mau lihat, waktu dilihat kan kaget gitu loh. Wajahnya kok bisa begini bla 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 bla. Singkat cerita antusias masyarakat lah yang membuat kasus ini berguling sampai cukup terdengar sama presiden pun ngomong 4 kali statement kali ya, kasus ini harus beres. Nah, inilah satu reformasi yang terjadi di kubu polisi karena tidak mudah menghakimi jenderal dalam tanda kutip. Ini pangkat ya, kalau dalam konstitusi kalau jabatan kepemerintahan ini itu akan membawa nama baik. Apakah polisi akan citranya akan lebih baik atau tidak, ini kan satu keputusan yang tidak gampang dari Kapolri. Nah, kasusnya adalah ketika Kapolri mendengarkan, Kapolri sendiri pun dibohongi. Kan kacau juga ini jenderal. Ya kan? Ini kan Sambo ini sakti, orang sakti. Kenapa? Karena kan propam itu adalah polisinya polisi. Dalam arti kalau polisi punya salah ya dia yang hakimin gitu loh. Ini kan orang jasbau, kacau mengenai ini. Jadi kekuasaannya itu sangat dekat. Dan yang kedua, bahwa Sambo ini juga pun orang kepercayaannya Kapolri. Nah, ini kan satu tantangan dari Kapolri sendiri sebenarnya untuk apakah dia berani tegas. Nah, kita bersyukur karena presiden kita Jokowi punya keberanian dan ketegasan untuk buka sejelas-jelasnya supaya masyarakat tahu kasusnya. Waktu dibuka, nah pertama kan harus ada BAP pertama itu kan ya kasusnya tembak dan kita tahu masuk ke dalam peradilan. Akhirnya itu pun waktu masuk ke dalam peradilan juga wah itu sangat banyak dramanya gitu loh. Kenapa? Karena Baradae kan dulu dijanjikan tidak akan jadi tersangka. Ternyata waktu jadi tersangka itu pun juga kaget. Nah, yang lebih parahnya adalah Baradae kan justice collaborator, artinya orang yang akan mengungkap kasus ini. Nah, ini kronologinya waktu di persidangan yang saya tahu ya.
waktu Baradae cerita kasusnya bagaimana dari Magelang ke arah ke apa Duren 3 kan, itulah kelompoknya dia, rumahnya Sambo, itu ada terjadi kejanggalan gitu. Di situ ada dia dipanggil, apalah dia kasus ibu si siapa nama itu yang wanitanya Putri ya itulah istrinya itu, ya itulah Bu PC, diduga di dalam tanda kutip diduga ya begitulah ya, diduga dilecehkan, tapi faktanya kalau dilecehkan kenapa nggak divisum gitu loh. Tapi itulah permainan karena Sambo ngerasa ya saya punya jabatan tinggi kan, jadi dia pikir bisa dibohongin. Ya kita bersyukurlah, ini suatu hal yang menarik kalau dalam sisi teologi kita punya Tuhan yang sekarang lagi membukakan satu fakta kebenaran antara sisi, ada banyak institusi polisi, kejaksaan dan pengadilan ini lagi direformasi sangat bagus gitu loh, sehingga ketika keadilan itu ditegakkan itu akan jadi kebanggaan buat masyarakat, sehingga rakyat kecil pun tidak jadi takut gitu loh untuk menyuarakan apa yang benar gitu. Ya kita nggak tahu ya, Alkitab yang jelas kok bilang kalau pemimpin kita benar ya nanti rakyatnya akan ngikutin. Nah dalam perjalanan kasus ini kan juga sangat susah gitu loh, alot banget gitu loh, sampai di persidangan pun waktu si Eliezer cerita kasusnya penembakan, bagaimana si Sambo diskusi sama dia kan, wah diskusinya juga konyol sih sebenarnya kalau buat saya. Kenapa sebelum dia ke Eliezer kan ada yang namanya Ricky siapa lah gitu. Ricky itu kan ditawarin, oh kamu istri saya dilecehkan, nah itu permainan sandiwara jenderal lah, karena dia udah mahir di bidang itu kan, dia orang reserse, jadi dia tahu bagaimana sandiwara itu permainan. Nah akhirnya dibawa si Ricky juga nolak kan. Nah Eliezer ini kan kalau dengar ceritanya kan pangkatnya paling kecil ya, Barada. Itu waktu ya nggak bisa dalam aturan main polisi ya, yang paling kecil itu ya harus ikut perintah atasan. Kenapa? Ya kalau lo ngelawan ya keluar aja, itu kan udah ada aturan main gitu, pakem militernya, supaya nanti kalaupun ada apa di lapangan itu satu suara gitu. Nah singkat cerita akhirnya dia Sambo panggil Eliezer, Eliezer akhirnya kamu jagain saya gitu loh, kamu jagain saya, kamu harus nanti dia bikin skenario kan, tembak menembak, artinya seperti nanti kamu tembak Joshua, Joshua akan mungkin lawan dan kamu jaga, nanti saya akan jagain kamu gitu ya. Singkat cerita dia waktu mau lakukan itu pun udah mau eksekusi, ini bagusnya Eliezer, dia ini kan Kristen gitu loh, dan dia berdoa Pak teman-teman. Nah ini menarik gitu loh, dia berdoa kenapa? Itu hati nurani manusia kok, sehebat-hebatnya polisi didoktrin, tetap dia punya hati nurani yang dia doa Tuhan kalau bisa Sambo tuh jangan ya, batalin gitu loh. Dia bukan sekali, 2 kali dalam kasus persidangan itu sangat menunjukkan bahwa 2 kali dia berdoa sama Tuhan. Ya ini mungkin Tuhan jawab doanya gitu ya, supaya disingkatkan. Nah singkat cerita akhirnya pas mau terjadi penembakan itu kan semua ada skenario gitu loh. Kalau Anda lihat di YouTube itu sangat jelas ada suara ledakan petasan. Itu juga nggak ketahuan di sidang sih, saya lihatnya di YouTube. Waktu terjadinya tembakan harusnya kan bunyi suara, kenapa nggak ada? Karena waktu itu diduga ada petasan yang memang udah di skenario gitu loh. Dan itu kalau lihat filmnya itu ada mobil yang keluar masuk mobilnya, itu gitulah kalau nonton YouTube. Nah waktu dia penembakan itu sangat apa yang diucapkan Sambo dengan apa yang diucapkan Eliezer sangat jauh berbeda. Katanya juga dari kalimatnya kan Sambo kan tembak, kalau kalau si Sambo bilang kan dihajar atau apa gitu ya, kalimatnya itu juga dipertentangkan dalam pengadilan. Nah singkat cerita waktu saat menembakkan 3 menit lagi waktu. Wah 3 menit lagi, saya stres. Nah akhirnya dalam cerita itu akhirnya Sambo itu, nah saya ceritain sedikit, ini yang menarik adalah kebenaran bagaimana ketika Joshua ditarik langsung ditembak, itu kan satu kesadisan teman-teman, itu gila bener. Itu orang yang tembak langsung, itu hati nuraninya tuh benar-benar takut banget gitu. Kenapa dia ngomong, ada satu statement waktu dia, kenapa Anda bisa mengungkapkan ini? Ada hati nuraninya, dibilang saya mau jujur gitu loh, karena ada saya rasa bersalah. Itu hebatnya. Itu hebatnya hati nurani manusia yang ketika dia sadar dia tahu. Nah singkat cerita akhirnya waktu dalam tempat sidang itu ada saksi dari pembantunya dia lah, ajudannya si Sambo lah, segala macam lah, ujung-ujungnya untuk menjatuhkan Eliezer supaya ini orang udah membuka kasus, dia mau tutupin gitu loh. Nah, bersyukurnya kalau media tidak ekspos, mungkin kasus ini mungkin Sambo, si Eliezer mungkin dihukumnya lebih berat. Karena nih kita bersyukur media sosial udah, media massa juga sangat bagus gitu loh. Akhirnya kita tahu akhirnya di beberapa minggu sebelumnya, 1 bulan atau beberapa minggu,
akhirnya keputusan terjadi. Pertama, Eliezer diputuskan bersalah dan jaksa menuntut 12 tahun penjara. Yang kedua, Sambo dituntut 20 tahun penjara, PC dituntut 8 tahun dan bla 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 bla, itulah. Akhirnya dengan kasus ini kan mulai tuh kejaksaan dituding sama masyarakat kan, apa yang terjadi? Dia kan sudah menceritakan fakta, bla bla bla. Wah, kejaksaan tetap ini adalah peraturan kejaksaan. Nah, ini hebatnya. Tuhan lagi memperbulikan yang namanya kejaksaan, sehingga kejaksaan bicara jujur. Waktu terdesak kayak gitu, jaksa mau ngomong apa? Dia pasti mau bela diri, namanya argumentasi. Nah, ini terakhir adalah akhirnya waktu putusan terakhir, bagaimana hakim memutuskan, itu kalau dengar ceritanya waktu dia memutuskan putusan Sambo, itu kan kalimatnya beda sama kalimat Eliezer. Kenapa? Dia agak berbantah-bantah. Ini kan bicara hati nurani ya, karena bicara institusi gitu loh. Nanti 1 menit lagi. Wah, 1 menit lagi. Akhirnya waktu dia diputuskan, ya udah apa yang terjadi? Ya Sambo mengalami putusan mati. Ya kalau menurut HAM itu nggak mungkin lah, nggak boleh. Karena yang punya nyawa itu Tuhan. Nah, akhirnya Eliezer dapat anugerah lah 1,5 tahun, itu pun juga karena desakan, karena Mahfud MD udah ngomong, kami tahu nih permainannya Sambo. Nah ini kalau media nggak inilah kebenaran gitu loh. Kalau kebenaran, ini kesimpulannya adalah bahwa kalau Anda benar, jalanin aja. Walaupun di tengah-tengah tidak benar, pasti kebenaran itu akan muncul. Itu Pak, thank you. Oke, kasih. Ini kalau dengar ceritanya kayak baca koran ya. Detail ya. Detail. Jadi bukan nggak ngikutin, ini kayaknya per detik ngikutin ini. Enggak, Pak, sedikit. Ya, karena ada YouTube aja. Ngikutin. Ya good ya, kelompok 2 keren. Ya. Jadi untuk menunjuk juru bicaranya yang mengikuti kasus Sambo, ya. Itu kalau saya lihat tadi detail-detailnya wah luar biasa. Karena dibatasin, kalau nggak dibatasin bablas dia sampai kepada ini ya. Keren. Kelompok 2. Kelompok kloter kedua yang mempresentasikan siapa? Anda mempresentasikan Sambo tukang bakso. Oke. Shalom teman-teman. Hari ini kami dari kelompok 3 mau mempresentasikan tentang apa pandangan kami tentang kasus Ferdy Sambo. Ya, yang kita ketahui adalah Ferdy Sambo adalah seorang dari polisi yang pangkatnya tinggi ya teman-teman. Dan kita membahas tentang kasus pembunuhan dia terhadap Barada. Nah, pandangan kami adalah tentang jatuhnya hukuman mati terhadap Ferdy Sambo adalah setuju. Hukum mati kami setuju karena kepada Ferdy Sambo karena gini, kalau kita pelajari kronologinya, dalam pembunuhan adalah ketika Ferdy Sambo meminta Eliezer untuk menembak dan memang di situ pada saat itu yang menembak adalah sebanyak 3 sampai 4 kali adalah Eliezer, tapi tadi katakan dalam detik.com ya nggak sampai mati dan yang menembak karena pada saat itu si korban ini masih berteriak tetapi ketika ditembak lagi sama Sambo dan makanya kenapa Sambo mendapat hukuman mati, divonis hukuman mati karena yang menghilangkan nyawanya adalah Ferdy Sambo karena pada saat Eliezer menembak itu masih ada nyawanya gitu, hitungannya jadi yang membunuh adalah Ferdy Sambo. Nah, kenapa kami setuju dengan kasus hukuman mati ini? Kalau kita belajar tentang Stefanus yang dirajam dengan batu, kenapa dia dirajam dengan batu? Karena menurut hukum pada saat itu orang yang bersalah dirajam batu. Ya teman-teman kalau tahu lagi perempuan yang berzina, dia mau dirajamin batu menurut hukumnya Musa, dia harus dibunuh lempari pakai batu. Tapi kenapa nggak jadi? Karena ada Tuhan, karena ada Yesus. Tapi sama ya, karena mereka mengikuti hukuman aturan-aturan. Sama kayak di Indonesia, sama seperti Daud ya ketika kedapatan berzina. Oh ya, Daud ya. Benar ya Daud. Ketika dia disuruh membunuh, menghilangkan nyawa seseorang, ya dia diingatkan sama Tuhan, Nabi Nathan. Nah, yang kita ambil adalah dalam salah satu kitab Alkitab bilang begini, kita harus taat kepada pemimpin karena pemimpin adalah tangan kanannya Tuhan. Benar ya teman-teman?
wakil Allah. Makanya kenapa kami sangat setuju dan sangat setuju kepada hukuman mati yang ditetapkan kepada Ferdy Sambo. Karena Alkitab bilang jelas kalau pemerintahan adalah tangan kanannya Allah. Prosedur pembunuhan ini nggak sekedar langsung bilang pembunuhan ya teman-teman, langsung hukum mati nggak, tapi setelah beberapa bulan, karena ini keputusan yang berat kepada hakim dan kita tahu hakimnya juga orang Kristen, berarti dia udah mempertimbangkan hukuman ini. Oke. Ini. Jadi itu pendapat dari kami tentang Ferdy Sambo. Tuhan Yesus memberkati. Ya, penyajian presentasinya cukup bervariasi, bagus. Jadi saya pikir kamu akan mengikuti cerita yang disampaikan oleh kelompok 2, ternyata kamu versinya berbeda, ya itu bagus. Memang kita harus jangan niru-niru gitu ya, jadi harus punya kreativitas. Jadi kamu tadi sorotin, kalau dia kan tadi kan sudah koran berjalan, kalau kamu tadi sorotin dari sisi hukum Allah ya, nah itu bagus juga. Oke, yang terakhir silahkan. Oke, shalom semuanya. Kami dari kelompok 1. Oke, di sini saya akan mempresentasikan apa pendapat kelompok kami. Kalau menurut pandangan kami, mungkin hampir sama juga, setuju dengan apa yang dihukum oleh negara gitu. Maksudnya hukuman mati dari Ferdy Sambo. Karena kita lihat dia tuh sangat terlalu kejam untuk menskenario segalanya gitu. Sampai dari CCTV, semuanya tuh dia bener-bener rekayasa. Dan lucunya gini, kita lihat juga seharusnya hakim adalah orang yang pintar gitu. Tapi di balik itu karena dia adalah pemimpin yang tinggi, mempunyai pangkat propan dan juga jenderal, akhirnya apa? Semua itu dipermainkan dulu. Ada permainan-permainan yang terjadi. Kalau kita menurut sebagai manusia, logika kita, dengan dia berbelit-belit yang dibilang diperkosa, tahu-tahu ngebela ini lagi, dibilang ada pelecehan seksual. Tiba-tiba nanti Ferdy Sambo bilang, saya tidak menembak. Atau dia mengakui penembakannya, tapi dia hanya sekali. Atau nanti ngomong ini lagi, ngomong itu. Dan saksi-saksinya pun, pembantu-pembantunya seperti berbelit-belit gitu loh. Mungkin dari pandangan kita sebenarnya itu tuh kasus sudah pasti terkuak langsung gitu. Tapi kenapa? Karena disinilah ada sisi politik yang harus kita lihat. Yang pertama seperti dibilang, ada yang namanya korupsi, sebenarnya korupsi yang namanya judi. Kita sudah tahu dari awal. Jadi mungkin Brigadir Joshua ini sudah tahu tentang korupsi ini dan dia mungkin ingin melaporkan atau ingin membuka kasus ini, tapi dihalangi oleh Ferdy Sambo sehingga dia dibunuh berencana gitu loh. Dan juga kalau kita lihat kemungkinan kalau dibuka semuanya, saya rasa ini pendapat saya juga, mungkin Kapolri dan yang lainnya juga bisa kena, pemimpin polisi yang lain juga sebenarnya kena. Makanya kenapa benar-benar ditutup-tutup rapat gitu, sampai jangan sampai semuanya terbuka benar-benar transparan gitu. Karena kalau dibuka benar-benar transparan, mungkin tidak hanya Sambo, tapi juga mungkin mohon maaf kita bisa, Kapolri juga mungkin bisa kena, wakil Kapolri semuanya juga bisa kena, karena ini kasusnya sebenarnya sudah tinggi kalau kita lihat dari sudut kitanya. Dan menurut saya apa yang ada di hukum negara dan apa yang sudah ditetapkan ya harus kita jalankan gitu loh. Tuhan juga akan bilang sama seperti kayak pajak, apa yang misalnya uang itu adalah gambarnya Kaisar itu ya silakan kasih, artinya di mana bumi kita dipijak ya udah kita ikutin aja hukumnya gitu loh. Memang mungkin dibilang kan di perjanjian lama dikatakan mata ganti mata, gigi ganti gigi, tapi di perjanjian baru kita disuruh mengasihi dan mengampuni gitu. Tapi di satu sisi apakah kita membiarkan orang yang membunuh sehingga nanti kita biarkan nih seperti Ferdy Sambo misalnya kita maafkan, oke lah dia 20 tahun penjara, tapi kita lihat hukum di Indonesia ini seperti pisau yang gak diasah, tumpul. Kenapa aku bilang tumpul? Gini aja, kasus kita lihat Munir dan yang lain ditutup-tutupi semuanya. Kasus korupsi dibilangnya karena berperilaku baik. Apakah yang pencuri-pencuri, yang kayak maling-maling perampok yang di bank, mereka tidak bisa berperilaku baik. Tapi apakah tetap dihukum sama? Dihukumnya tetap 20 tahun. Tapi kenapa yang korupsi, yang mungkin pejabat-pejabat tinggi dibilang karena berperilaku baik, remisi semua hampir dipotong 10 tahun, sehingga kadang-kadang kita lihat cuma 3 tahun, cuma 2 tahun penjaranya.
itu namanya adalah ketidakadilan gitu loh di dalam sisi kehukumannya juga. Jadi saya setuju dengan hukuman mati ini, dan kalau kita lihat dari Eliezernya juga sebenarnya saya kurang setuju. Karena kenapa? Kalau mau dibilang pun kita banding dengan apa yang dia udah jadi justice collaborator, mungkin dia sudah membantu untuk membuka kasus ini gitu. Dia membantu sejujur-jujurnya mengatakan, tapi gini, di satu sisi juga kita harus bisa mengerti keadaan dari orang tua Joshua gitu. Apakah dia rela melihat orang yang membunuh anaknya hanya di hukuman 1,5 tahun, sedangkan mereka aja protes. Bukan berarti mereka ingin Brigadir Eliezer ini harus 12 tahun seperti yang dipidana kemarin gitu di penjara. Tapi minimal tuh setengah dari itu, 6 tahun kali 5 tahun. Ini tiba-tiba jadi 1,5 tahun, itu sebuah hal yang harus dipertanyakan ke jaksa gitu loh. Apakah ini yang namanya keadilan gitu loh. Oke, memang dia sudah membantu jadi justice kolaboratif. Tapi kan kita harus bisa dari satu sisinya juga. Justice kolaborator. Nah, justice kolaborator. Memang mungkin dia ngebantu gitu loh. Makanya dari Putri Chandrawasih juga saya setuju dengan dia Chandrawati, sorry. Chandrawati. Dia dihukum 15 tahun penjara karena gini. Ya lanjut. Mungkin gini ya. Mungkin dia adalah seorang istri yang baik bagi suaminya. Tapi ingat, kalau suami salah, kita sebagai seorang yang mendampingi dia harus kita kasih tahu, jangan kita membela, malah kita kayak membantu dia gitu loh. Seakan-akan dia itu baik banget sama suaminya, padahal kalau dia salah seharusnya kita harus bisa tegur. Mungkin kita juga jangan membela. Kemungkinan kalau dia juga nggak terlalu banyak belat-belit bilang ini bilang itu, dia akan aman gitu loh. Dia nggak akan terkena kasus yang sampai sekarang 20 tahun penjara. Mungkin dia akan terbebas dari hukuman itu. Jadi satu hal juga yang harus kita pelajari dari sini adalah kejujuran. Kalau kita berani berbuat, kita harus bisa berani bertanggung jawab apa yang sudah kita lakukan gitu loh. Jangan berbelit-belit lagi untuk mengatakan saya tuh sebenarnya gini, sebenarnya gitu. Dan juga 2 menit lagi. Oke. Dan juga dari sisi Eliezernya salah. Mungkin di Alkitab dituliskan taatlah terhadap pemimpin. Tapi kalau pemimpin itu salah, kita harus berani untuk bukan memberontak, tapi seperti mengingatkan, dan kita harus menolak. Walaupun dia bilang dia adalah tangan kanan Allah. Kalau memang dibilang itu adalah yang Allah tunjuk, kalau dia berbuat salah, itu berarti bukan dari Allah, itu adalah dari pikirannya dia sendiri gitu loh. Jangan sampai juga kita ke depannya sama seperti itu. Kita lihat juga dari sisi positif dan negatifnya, jangan sampai jadikanlah pelajaran kasus ini jadi pelajaran kita. Satu hal, janganlah serakah terhadap uang, karena dia juga dari sini ada satu sisi keserakahannya dia terhadap uang gitu, dia menerima korupsi itu. Seperti itu Pak, sekian dari saya. Kasih plusnya. Ya, setiap style berbeda-beda ya, punya gaya masing-masing. Rizky ya? Rizky ini gayanya gaya motivator. Jadi memotivasi ya. Kalau sini gayanya dialek, ya toh. Jadi kalau pemimpin itu kepala negara, dia harus berpidato secara susunan tata caranya teratur. Kalau di sini mirip-mirip. Jadi memang berbeda-beda. Oke. Kita akan mulai ya. Tapi tertib ya, saya nggak enak nanti. Nggak tertib nanti heboh. Jadi gini, pertanyaan pertama yang akan kita perdebatkan, ya catat ya. Kasus Verdi Sambo ini kan sebenarnya mau dibilang salah, tidak salah sebenarnya. Ya, sekali lagi yang pernah kita bilang bahwa karena ada dosa di sana kan, mulai dari ular merayu wanita. Benar ya? Sebenarnya kan otak permasalahan ini kan di istrinya ya. Ya mungkin dilihat suaminya jarang pulang, ya kan wajar kan, perempuan emang lu aja bisa selingkuh, gua juga bisa selingkuh kan begitu ya. Ini kan sebenarnya ya kalau ditarik deretan permasalahannya. Jadi karena dia propam itu wah luar biasa dah ya. Itu sebentar lagi kalau dia bagus saja kelakuannya, itu step lagi dia naik jadi Wakapolri. Dan punya kans untuk jadi Kapolri. Ya. Sebenarnya karir dia tuh baik banget.
Kakak tingkatnya itu dilewatin. Banyak yang iri akibat prestasi Ferdi Sambo. Sehebat apapun laki-laki dalam berprestasi, kalau dia tidak kontrol keluarga, akan jatuh. Ya mungkin saking sibuknya, sering ketemu orang segala macam, godaan muncul. Karena ini sudah di titik puncak kan. Hati-hati saudara. Kalau kalian berada di titik puncak, uang bergelimangan segala macam, wah itu. Ya, setan pasti datang. Ya. Setan nggak deketin orang miskin, percayalah. Sudah miskin dideketin, nanti ketularan setannya ikut miskin, ya kan? Jadi begitu di puncak kan ada beberapa rumor, ada perselingkuhan antara bawahan sama atasan, ya. Dan banyak hal. Nah ini diendus, dicium oleh istrinya. Dan istrinya kebenaran juga orang yang baik hati gitu ya. Saking baiknya para pengawal-pengawalnya pun dia minta spesial selalu mengawalnya. Sebenarnya kan yang meninggal ini siapa namanya? Joshua ini kan sebenarnya pengawalnya Ferdi Sambo. Ya kalau kita ikutin. Tapi diminta sang istri untuk jadi pengawal pribadi, supir pribadi. Kan ganteng kan dia? Ganteng, orang Batak, ya, ganteng, tinggi, putih, ya kan? Ganteng, tinggi, putih. Lah, kalau secara duniawi mana ada sih wanita nggak pengen sama laki-laki tinggi, putih, ganteng, bener nggak? Cita-citamu enggak ya? Enggak, ya toh? Hampir rata-rata begitu, ya kan? Tinggi, nggak ada yang mau cari yang kuntet gitu ya, cebol gitu kan? Nggak mungkin. Udah tinggi, putih, ganteng. Nah, Joshua ini ganteng. Ini dengar. Karena saking gantengnya, dikawal terus, ada terjadi tresno jalaran soko kulino. Karena sering ketemu, maka muncul butir-butir. Karena butir-butir itu muncul, ya, karena saling support, bahkan sudah dianggap kayak anak, apalagi Joshua ini pinter ambil hati. Nah, ini hebat. Oh, di sini ada Joshua. Jadi Joshua ini dengar. Joshua ini pinter ambil hati. Jadi apapun yang disuruh oleh putri ini dia lakukan. Ya. Yang paling kelihatan saja disorot oleh media, dia mau nyetrika baju anaknya. Ya. Bayangin loh. Dia pengawal, polisi, tapi nyetrika. Kan ada itu di foto kan, di video. Saking apa? Joshua ini pinter ngambil hati. Karena saking ngambil hati, lu misalkan lu lagi perempuan memvideokan dia lagi nyetrika, kira-kira ada rasa hati ini enggak dalam hatinya? Ada dong. Harusnya kan nggak boleh dong itu, bener nggak? Ya biarin aja dikerjain, yang namanya istrinya propam ya di atas aja, nggak sampai disorotin. Ini nggak etis. Di situ ada muncul etika yang tidak pantas sebenarnya. Makanya tidak tersorot tidak terpublikasi. Nah, tresno jalaran soko kilono itulah muncul. Ada hati, ya kan? Saya nggak tahu siapa yang memulai ini, perempuannya kah atau laki-lakinya. Tapi kalau saya kembali ke kitab suci Perjanjian Lama, yang memulai itu adalah biasanya, kan begitu. Karena dengar. Jangan bilang wanita senang banget terus ini wanita terjudgment gitu ya. Enggak, karena apa? Karena dia seorang istri propam itu. Karena dia punya kekuasaan, istri propam berarti di bawah dia akan tunduk. Maka dia akan lebih kreatif dibanding Joshua. Enggak mungkin dong Joshua lebih kreatif dibanding. Ya dong. Kalau Joshua lebih kreatif memang enggak sopan. Karena istrinya propam maka lebih kreatif.
seringlah dikasih sesuatu, handphone. Nggak main-main loh, iPhone loh. Ya. Berapa? 14 Pro Max loh, nggak main-main loh. Ya. Kita nggak usah lihat barang yang diberikan saja itu udah mahal sekali. Nah, itu mungkin terjadi butir-butir. Karena terjadi butir-butir ditambah sang suami nggak pernah pulang, jarang pulang, terjadilah perselingkuhan. Begitu terjadi perselingkuhan, mungkin dengar. Joshuanya nggak mau kalau saya lihat ya kasusnya. Mungkin Joshuanya nggak mau. Ya, cerita kita ambil kalau di Alkitab di Yusuf. Kelihatannya Joshuanya nggak mau. Nah, merasa nggak mau, tersadarkan si putri, dia merasa, wah ini yang namanya sebenarnya nggak cinta, ya kan? Disuruh grepe-grepe, gitu. Kan itu terjadi di kamar kan, betul nggak? Ya toh. Disuruh grepe-grepe mungkin, sorry ya, kalian sudah dewasa ya, bukan berarti saya harus ngomong kayak begitu lantas kalian, wah ini mata kuliah apa nih kan gitu. Artinya mungkin putri ini sudah apa ya, bahasa Manado itu udah sedikit sangel lah gitu ya, udah sedikit sangel lah gitu ya. Jangan diambil itunya, sudah sedikit lah. Tapi Joshuanya tidak mau. Begitu tidak mau, akhirnya apa diambil keputusannya? Difitnah. Begitu difitnah, karena istri propam, dengar, istri propam punya kekuasaan, sehingga dia marah. Begitu dia marah, dia ngobrol lah, dilihatlah sama pembantu di situ, seolah terjadi ya. Saya yakin putri tidak akan sampai segempar ini terjadi, betul nggak? Karena dia merasa, lu bayangin aja, cowok itu nggak cinta sama lu paksa dia grepe-grepe, kira-kira lu jadi salah tingkah nggak perempuannya? Ya malu sendiri dong, kecuali ada hati. Mungkin di meja makan saling kedip-kedipan kan kalau ada hati, karena nggak ada hati, malu sendiri, salah tingkah. Dibuatlah skenario ini, tapi dibuat oleh putri tidak sampai bakal bom, ya kan? Dibuatlah skenario ini. Begitu dibuat skenario ini, ya buatlah segala macam terjadi pelecehan. Nah, namanya istri propam ya. Polisinya polisi, punya kekuasaan. Yang dipenjara di Mabes itu kan banyak polisi juga kan. Apalagi dia orangnya yang sombong juga kan. Bayangkan karirnya biar Krisnamukti saja bisa dilewatin. Berapa tingkat, bintang 2-nya langsung dia dapat. Itu saat itu masih Krisnamukti masih kombes. Ya, dilewatin langsung. Krisnamukti bintang 1 langsung dia bintang 2, 3. Tangan saya 3 tapi 2 sebenarnya. Ya toh, Anda kejebak. Ya, jadi pada saat itu nggak pada senang gitu. Begitu nggak ada terjadi senang, maka terjadilah ini. Nah, begitu kasus ini nggak sampai meledak, ya orang marah kan. Seharusnya kalau orang yang berpangkat tinggi, orang yang sudah matang di dalam organisasi harusnya tidak membabi buta. Ya karena maklum lah ya, anak-anak naik, karirnya cepat, emosionalnya masih tinggi. Begitu dengar cerita ini langsung amarahnya muncul. Amarahnya muncul. Begitu amarahnya muncul nggak kontrol, putri pun sebenarnya apa? Senang nggak sebenarnya? Sebenarnya senang, karena dia sudah malu dong. Ya lo cintanya udah ditolak, nggak ini gitu kan? Cuman nggak sampai terjadi tembak menembak. Mungkin dia pikir ya rasain lo dipecat, habis lo nggak gini. Nah itu kasusnya. Jadi kita bisa melihat. Ya. Nah yang mau kita diskusikan pertanyaannya adalah, dari kasus ini ada 2 pertanyaan nanti kita akan, yang terakhir nanti kita akan hubungkan kepada firman Tuhan. Dalam kasus ini, menurut kalian masing-masing kelompok,
sebenarnya akar permasalahan daripada kasus ini apa? Apa? Dan mengapa harus itu terjadi? Kan tadi saya sudah sedikit ceritakan, kasus ini terjadi, apa akarnya? Apa akar permasalahannya yang lebih detail yang akan kalian lihat gitu dari kasus ini. Ya. Terus kenapa itu harus terjadi? Kenapa itu harus terjadi? Kalau when kan kapan ya, kita bisa buat kenapa juga bisa. Ya. Kenapa itu bisa terjadi? Nah, kalian memandang ini dari kacamata yang harus kalian pandang dari kacamatanya ini ya. Bicara Pancasila, harus berhubungan dong, hukum. Jadi kalian nanti ngomong tapi nggak ada ininya, ya buat apa mata kuliah ini kan? Kemarin kita sudah bicara Pancasila. Pancasila itu apa? Bicara apa? Etika. Etika hubungannya dengan Pancasila. Nah, kalian bisa pandang ini kasus Sambo ini menurut etika Pancasila atau beretika kita di dalam apa berpedoman pada ideologi negara ini gimana gitu. Dari sisi hukum gimana? Dari sisi HAM-nya gimana gitu. Kasus ini. Ferdi Sambo. Dihubungkan dengan walaupun dia dihukum mati. Kan ada undang-undangnya kan, kita bicara hukum. Walaupun dia dihukum mati. Ini sebenarnya masih ada kesempatan orang itu untuk terbebaskan dari hukuman mati. Ya. Kenapa? Mereka akan transit dulu selama 10 tahun di penjara. Dengan kelakuan baik, maka nanti akan muncul surat sakti yang dikeluarkan oleh Kalapas yang di penjara bahwa Ferdi Sambo melakukan kelakuan baik. Kira-kira hukuman mati ini akan berubah nggak? Berubah. Itu yang sedang akan digodok dan sudah pasti akan diresmikan oleh Menteri Hukum dan HAM ya. Di KUHAP-nya, nanti saya akan kasih tahu kepada Anda di KUHAP-nya berapa. Ini akan berubah dari hukuman mati jadi hukuman seumur. Jadi dari kasus Sambo ini kalian melihat what, when, kenapa, apa, dan ini terjadi dihubungkan kepada Pancasila, hukum dan HAM, apalagi bicara tentang hukuman mati, ini bagaimana? Ya. Paham? Ketua kelompok? Paham ya? Jelas ya? Oke. Siapa yang kalian kalau nggak setuju boleh saling tentang ya. Jadi saya nggak mau, saya nyimpulkan saja ya. Misalkan kamu keluarin pendapat begini, oh kamu nggak setuju. Nah nanti saya moderatornya saja. Saya mau lihat penguasaan hukum dan HAM Pancasilanya kalian selama ini sudah ikutin, sudah sejauh mana gitu. Oke? Perlu diskusi dulu? 5 menit diskusi, silakan. Yang gendut itu siapa namanya? Yang gendut.
Yang badannya besar itu siapa? Hah? Yang badannya besar itu? Ah, Ruben kemana? Sekaligus juga diskusikan pertanyaan kedua. Hukuman mati ini nanti kalian harus diskusikan juga, sekalian aja saya kasih waktu 10 menit, tambahan 5 menit. Gimana dari pandangan sisi Alkitab? Boleh apa enggak gitu? Paham ya? 2 pertanyaan itu ya. Hukuman mati ditinjau dari Alkitabiah itu boleh apa enggak? Ya. Jadi 2 pertanyaan itu nanti didiskusikan.